Eh, Langsung saja nih. Assalamualaikum Bang Haryun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya ini Bang? Alhamdulillah, khair, baik. Masya Allah. Ini sekarang Bang Haryun di mana nih Bang? Sekarang saya ada di studio Yuk Ngaji. Jadi Yuk Ngaji punya studio dan saya kan bagian dari member Yuk Ngaji. Nah, tempat ini tempat studio Yuk Ngaji. Oh, Masya Allah. Udah Ya, ada studionya ini ya Bang Haryun ya. ya, Sudah sangat prepare sekali tentunya. Ya, Bang Haryun. ya. Sebelumnya nih Bang, saya ingin memancing dengan pertanyaan nih Bang. Ya, Oke. yang kita ketahui ya Bang ya, banyak sekali Ya, hubungan antara saudara kita di Palestina dengan kita-kita di Indonesia nih Bang. Namun, ya, yang jarang dibahas dan diketahui ini adalah sebenarnya ada apa sih Bang di balik hubungan itu? Apakah hanya sekedar hubungan kemanusiaan saja, ya, ya, ataukah ada yang lebih dari itu? Gitu tuh Bang. ya. Ini untuk awalannya nih Bang. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Eh, Sebenarnya saya udah nyiapin slide, tapi kalau misalnya pengen saya jawab dulu, sharing-sharing dulu lebih tepatnya ya, karena saya juga di sini masih belajar. Kalau misalnya ditanya, sebenarnya hubungan apa sih yang ada antara Indonesia dan Palestina? Jadi sebenarnya di kitab-kitab para ulama itu dijelaskan bahwa ada yang namanya eh, kiadah fikriyah, yaitu eh, ke komando dalam satu ikatan berpikir yang sama. Jadi gitu. Jadi Islam ini adalah satu komunitas yang dibangun atas dasar wahyu dan dimulai dari Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di Mekah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pengen komunitasnya besar lewat melintasi suku, melintasi pulau, melintasi daerah, melintasi ras apapun. Makanya ikatannya itu bukan ikatan suku, bukan ikatan nama, bukan ikatan ras, tapi ikatannya adalah ikatan iman, gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya dulu orang-orang Aus itu sama orang-orang Khazraj itu ribut. Kenapa mereka ribut? Karena mereka ikatannya adalah ikatan kesukuan. Aus punya titel-titelnya sendiri. Khazraj punya titel-titelnya sendiri. Kemudian ngelihat perbedaan di antara mereka, mereka ribut. Oke, itu namanya ikatan kesukuan. Ikatan kesukuan itu lingkupnya sangat-sangat kecil. Contoh kalau di Indonesia gini, ada sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, sama-sama Indonesia, sama-sama Jawa. Tapi di antara orang Jawa itu ada ikatan yang berbeda, yaitu yang satu dukung Persib, yang satu dukung The Jack. Oke, yang Persib itu warnanya biru, yang The Jack itu warnanya oranye. Padahal masih orang Indonesia loh, ya kan? Tapi karena mereka punya ikatan identitas yang berbeda, akhirnya mereka ribut. Tapi beda ceritanya. Kalau Indonesia diserang, kira-kira The Jack sama Persib itu jadi temenan nggak? Jadi temenan. Ya nggak sih? Nah, The Jack sama Persib itu ikatan kesatuan. Sedangkan Indonesia ini adalah ikatan kenegaraan. Nah, tapi ikatan kenegaraan juga ini ada batasnya juga. Karena apa? Karena bisa jadi kalau misalnya Indonesia diserang, ini Indonesia bukan jadi urusan-urusan negara lain. Karena yaudah ini urusan Indonesia, gitu kan? Ya kan? Nah, tapi ada yang melebihi ikatan antara suku, ikatan antara negara, yaitu ikatan keimanan. Maka saudara-saudara kita di Palestina itu bukan cuman eh, beda negara. Kalau kita ngukurnya dari beda negara, iya kita beda. Tapi kalau kita ngukurnya dari ikatan keimanan, maka dia adalah satu kewajiban kita untuk menolong mereka. Kemarin kemarin sempat viral tuh satu video tentang KDRT, ya kan? Ada KDRT terus kemudian gebukin istrinya di depan anaknya yang masih bayi. Itu viralnya luar biasa. Yang komen tuh bener-bener banyak banget. Dan yang ngutuk itu banyak banget. Ini bengis banget nih orang. Pasti cowok-cowok yang ngeliat itu pasti pengen pengen jitak nih cowoknya nih. Ya kan kok bari-bari sama istrinya yang baru hamil gitu kan. Yang baru melahirkan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tuh sangat marah ketika ada satu orang di Indonesia yang diperlakukan keji oleh suaminya. Sedangkan kita nggak begitu marah ketika ada banyak banget orang-orang di luar sana yang disiksa. Bukan hanya KDRT, tapi sampai dipenggal, tapi sampai dibunuh. Kok kita ngerasa kayak rasanya kok biasa aja ya? Kenapa? Karena ikatan kita masih dibenturkan oleh ikatan kenegaraan.
Jadi harusnya seorang muslim tuh ikatannya bukan cuma ikatan negara, tapi ikatan keimanan. Nah, kalau keimanan itu lintas negara, lintas suku, lintas ras, lintas bahasa. Selama kamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama kamu mengucapkan bahwa kamu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kamu adalah saudaraku, maka aku berkewajiban untuk membantu kamu ketika kamu susah. Nah, jadi ikatan kita sama Palestina bukan cuma sekedar ikatan kemanusiaan, tapi ikatan keimanan. Dari ikatan keimanan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Gitu karena Rasulullah SAW bersabda bahwa muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau misalnya satu tubuh sakit, maka harusnya semuanya sakit. Nah, pertanyaannya apakah kita merasakan sakit itu? Kalau misalnya kita nggak merasakan rasa sakit ketika saudara-saudara kita di Suriah, di Aleppo, di Palestina dan di belahan bumi lain mereka tersakiti dan kita biasa-biasa aja, maka kita perlu mempertanyakan keimanan kita. Mungkin itu, Mbak, untuk pembukaan. Baik, Masya Allah teman-teman. Ini baru pembukaan aja sudah sangat menarik Bang Hawaryo nih. Saya izin Ya, ngasih iklan sebentar ya Bang ya. ya, Ya, untuk silakan. sahabat laju, Bapak, Ibu, dan Hmm, teman-teman yang hmm, hmm. teraktif di acara kajian kali ini nih, kita ada door prize-nya. Nah, Wow. door prize-nya nanti akan diumumkan di Instagram Laju Peduli pada tanggal 3 September ya. Di situ Ya, nanti akan juga ada update-update mengenai donasi-donasi dan sedekah yang Bapak Ibu berikan. Begitu. Nah, tidak perlu berlama-lama Bang Hawaryun, langsung saja ya. kita menuju ke inti acara ini. Saya serahkan ke Bang Hmm. Hawaryun untuk membahas, mengupas tuntas mengenai kita dan Palestina. Tafadhol Bang. Oke, saya izin share screen ya. Sebentar. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan ya. Oke, Mbak Mbak Laju Peduli, Mbak siapa nih? Mbak tadi siapa? Mbak siapa? Safrina Bang. Nah, Mbak Safrina, saya minta untuk nggak mute karena saya butuh untuk ada yang jawab saya. Jangan sampai kayak Oh ini saya kayak baik. ngomong sendirian gitu. Oke, Ya Bang, ya Bang. Siap. yuk. Oke, teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Alhamdulillah jelas Kedengeran Bang. suaranya? Oke, jelas. Tunggu bentar. Oke, kok belum mulai ya? Bentar. Wah, nah loh. Sebentar, kok ini nggak bisa ya? Sebentar ya, sabar ya. Karena Allah sayang orang sabar. Aman Bang. Oh ya, santai ya. Oh, pantesan. Bentar. Ini sambil menunggu Bang Hawaryun, sahabat laju bisa Mm-mm. siapkan juga alat tulisnya nih. Jangan sampai ilmu-ilmu yang kita dapat malam ini berlalu begitu saja. Oke. Nah, sebentar. Oke, nice. Hmm, ya, alhamdulillah beres. Tolong izinin aku untuk share screen, Mbak. Mbak Safrina. Safrina kan? Betul Bang. Oke, belum bisa. Ya, sudah Bang? Udah. Oke, mantap. Oke, yuk. Kedengeran suaranya? Dengeran Bang? Kedengeran ya? Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu ya. Robbi zidna ilman, Allahumma anfa'na bima alamtana wa alamna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di acara kita pada hari ini. Amin. Oke, teman-teman semua, sebelum saya ngomong tentang Palestina, saya pengen ngomong tentang bagaimana caranya menjadi orang baik dan apa itu orang baik. Nah,
ketika kita pengen menjadi orang baik, di sini kan semua pengen jadi orang baik ya, ya kan? Ya, teman-teman yang ada di Laju Peduli ini eh, mau denger join di Zoom ini, insya Allah semua orang baik gitu ya. Nah, kebaikan itu sebenarnya apa sih gitu? Ternyata kalau kita pengen menjadi orang baik, kita tuh punya standar khususnya loh. Kita punya standar khususnya karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan kebaikan yang sangat sempurna, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita pengen menjadi orang baik, simple, tinggal ikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidaklah kami utus engkau ya Muhammad selain untuk menjadi rahmat seluruh alam. Maka kalau kita pengen menjadi rahmat seluruh alam, kalau kita bukan hanya sekedar menebar kebaikan tapi menjadi menebar kebaikan ke seluruh alam, ikutilah Nabi Muhammad. Nah, apa aja yang Rasulullah SAW itu ajarkan kepada kita? Ada banyak banget eh, petuah-petuah, hadis-hadis, anjuran-anjuran, kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang baik. Bahkan Rasulullah, bahkan hadis yang sering diucapkan oleh para dai-dai kita, oleh para guru-guru kita, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik bagi manusia yang lain. Manusia lainnya. Nah, apa aja? Nah, betul. Apa aja nih? Salah satunya adalah ini. Rasulullah SAW membacakan surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa apa? Bahwa kama habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah, bahwa sesungguhnya kalau kamu pengen baik, eh, maka berinfaklah. Karena berinfak, bersodakoh itu seperti kita menanam benih. Yang satu benih ketika kita tanam, dia akan menjadi pohon yang sangat besar, yang akan menjulang di atasnya 7 belah dahan. Yang di dahannya itu bukan numbuh satu, tapi numbuh 100. Maka satu diganti 700. Jadi berlipat ganda. Jadi kalau misalnya kita bersodakoh, kita akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali. Wallahu yudhoiful lima yasha. Allah Subhanahu wa taala itu akan melipat gandakan pahala itu sesuai dengan keikhlasan kita. Nah, itu satu pertama. Jadi kalau menjadi orang baik, salah satunya adalah dengan berinfak, bersodakoh, memberi. Yang kedua apa? Hadis riwayat Tabrani. Dan ini sering diajarkan kepada anak-anak kita lagi. Anak-anak, iya anak kita benar. Tapi bukan kita ya. Tapi Iya, anak-anak ya anak-anak SD, anak-anak TK. Kita anak-anak kita tuh diajarkan oleh para ustadz dan ustazahnya satu hadis yang insya Allah mudah banget dihafal. Mereka bilang apa? La taktub walakal jannah. jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga gitu. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, yang kedua apa? Kak Safrina, La menahan. taghdab walakal jannah. Nice, menahan amarah gitu. Yang ketiga adalah memaafkan. Jadi kalau kita misalnya pengen jadi orang baik, salah satu ciri kebaikan itu adalah memaafkan orang lain. Ada berapa banyak hadis, ada berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran untuk apa? Fa'fu anhum wa yaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Kita disuruh memaafkan mereka, kita disuruh untuk mengampuni mereka, terus ajak mereka tuh untuk bermusyawarah, ajak mereka untuk ngobrol. Jadi memaafkan itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang baik. Jadi kalau kita pengen jadi baik, kalau ada orang yang zalimin kita, jangan dipendam lama-lama, segera maafin. Bahkan seorang muslim itu nggak boleh konflik sama saudara muslim yang lain lebih dari 3 hari. Jadi kalau udah tiga hari, ya udah maafin, selesain gitu ya. Apalagi sama istri, apalagi sama pasangan, jangan sampai 3 hari, karena 1 hari aja udah sumpek gitu kalau kita nggak saling memaafkan. Jadi butuh keluasan hati yang sangat luar biasa. Jadi yang ketiga apa, Kak Safrina? Ketiga Mema adalah memaafkan orang lain. Memaafkan. Oke, yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'alaihim anfusihim walau kana bihim khososoh. Maka utamakanlah saudara kamu walaupun kamu itu membutuhkan. Jadi salah satu ciri orang yang baik itu adalah mereka mengutamakan saudaranya. Di dalam Islam itu ada yang namanya sifat ithar. Ithar itu adalah mengutamakan orang lain. Nah, jadi ayat surat Al-Hasyr ini turun itu ketika ada seorang Ansor yang ada seorang Muhajirin yang datang ke Madinah, mereka berhijrah kan, terus kemudian ditanya nih sama sama Rasulullah,
Rasulullah punya agenda untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Terus kemudian, wahai orang-orang Ansor, siapa di antara kalian yang mau menerima saudara kalian dari Muhajirin ini gitu. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan keutamaan yang besar. Terus kemudian ada orang yang bilang saya mau menerima gitu. Nah, terus kemudian pada saat dibawa ke rumah, ternyata di rumah mereka nggak ada apa-apa. Di rumah mereka tuh nggak ada apa-apa kecuali sarit, kecuali bubur. Dan itu juga untuk bayi. Dan cuma satu-satunya gitu. Terus gimana caranya supaya kita ngasih makan saudara kita ini nih? Caranya adalah, kan kalau misalnya makan sendiri terus kita nggak makan kan nggak enak ya. Tandanya kasih makannya pada saat malam, terus matiin lampu. Jadi tamunya dikasih buburnya, terus kemudian si orang ansornya ikut makan juga, tapi sebenarnya nggak bener-bener makan, cuman up-up gitu aja. Nah, Jibril ngelihat hal ini, kemudian turunlah surat Al-Hasyr ayat 9. Walau kana bihim khososoh. Terus Rasulullah SAW itu mengabarkan berita itu. Nah, ini adalah sifat yang sangat terpuji. Banyak banget kisah-kisah tentang mengutamakan orang lain dalam Islam. Salah satunya di perang Yarmuk kalau nggak salah. Di situ ada para sahabat yang kehausan. Terus kemudian mereka bilang, enggak, nih saudaraku lebih butuh. Terus satu lagi, enggak, saudaraku lebih butuh. Terus berkali lagi, saudaraku lebih butuh air, saudaraku lebih butuh air. Sampai kemudian, sampai di ujung kemudian saudaranya yang tadi mempersilahkan saudaranya yang lain, ternyata udah meninggal. Dan begitu seterusnya, udah syahid, udah syahid, udah syahid, udah syahid, saking kehausannya. Tapi dia ngutamain orang lain. Jadi mengutamakan orang lain itu adalah salah satu sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat baik, dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus apa lagi? Nah, ini mengalah walaupun kita itu dalam kondisi yang apa benar. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengalah walaupun Rasulullah ada di posisi yang benar. Rasulullah gitu ya, ya kebenaran itu ada di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW itu lagi pengen pergi umroh, lagi pengen pergi haji, sorry. Lagi pengen pergi haji. Tapi ternyata nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Akhirnya berkumpullah kaum muslimin itu di satu daerah yang namanya eh, Bayatur Ridwan. Jadi mereka tuh Baitul Aqobah ya. Bayatur Ridwan. Namanya Bayatur Ridwan. Jadi mereka berbaiat di bawah pohon. Untuk apa? Untuk tidak kabur kalau misalnya diserang sama orang-orang Quraisy. Nah, terus kemudian akhirnya ternyata orang Quraisy nggak pengen ngajak perang. Ya udah kita negosiasi aja deh. Kayaknya kalau kita perang kita juga juga bakal kalah. Nah, pada saat mereka negosiasi untuk genjatan senjata, di perjanjiannya itu Rasulullah SAW itu dikekang oleh orang-orang Quraisy. Contohnya apa? Kalau misalnya pasal pertama, kalau Rasulullah nggak boleh haji tahun ini, tapi diperbolehkan lagi haji di tahun-tahun berikutnya, gitu kan? Tapi kalian harus pulang tanpa melakukan apapun. Itu yang pertama. Rugi nggak? Udah datang setengah, udah datang jauh-jauh nih, tapi disuruh cancel. Bayangin ya, Kak Safrina pengen umroh, udah di hari H dikasih kabar, Kak, ditunda tahun depan. Wah, sakit hati nggak? Sakit hati. Nah, terus yang kedua bilang apa? Kalau misalnya Sakit ada kaum hati. muhajirin, ya, kalau ada kaum ansor itu datang ke Mekah, itu nggak boleh balik ke Madinah. Tapi kalau ada kaum Madinah yang datang, kaum Mekah ke Madinah, itu harus balikin ke Mekah gitu. Dan udah nggak boleh ada eh, dan nggak boleh ada perang di sana. Nah, itu juga merugikan. Banyak banget pasal-pasal yang merugikan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW apa? Rasulullah mengalah. Ya udah nggak apa-apa, mengalah. Jadi kebaikan di nomor 5 apa? Apa Kak? Mengalahlah walaupun kita dalam keadaan baik gitu. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi baik itu adalah melakukan hal yang tadi kita bahas di setiap waktu dan di setiap keadaan? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau kita melakukan itu di setiap keadaan, itu bukan baik. Itu namanya lemah. Contoh misalnya, satu hari saya pergi ke kampus. Oke, suatu hari saya pergi ke kampus. Kedengeran nggak suara saya? Musiknya kedengeran nggak? Apa kegedean? Halo, Kak Sabrina? Nah, tadi tadi sedikit terlambat, Bang. Sepertinya masalah sinyal. Oke, Ini sudah sudah. bagus lagi. Oke, Sudah, oke. Bang. Jadi beda antara menjadi baik dengan menjadi lemah. Karena kalau kita melakukan semua kebaikan,
itu di setiap keadaan itu kita bisa jadi bukan baik, kita bisa jadi lemah gitu. Nah, contohnya apa? Nih ya, contohnya satu hari saya datang ke kampus. Habis saya datang ke kampus, la 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 sambil bawa sambil bawa ransel, habis bawa ransel, tiba-tiba di depan saya datang preman. Nah, premannya ini McGregor. Datang terus dia malakin saya, bro, nggak boleh lewat sini lu, nggak boleh pergi ke kelas lu, 500 dulu, 500.000 dulu, gitu. Terus pada saat saya lagi dipalak, saya bilang, kama fali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Oh, hari ini saya diberikan kesempatan untuk beramal soleh. Saya pengen infak dulu sama kakak kelas saya yang malakin saya. Dibuka tasnya. Pada saat saya buka tasnya, ternyata saya rogoh. Wah, nggak ada 500.000 kakak. Adanya cuma 100.000. Bohong kamu, gitu, kata kakak kelas saya. Terus kemudian diambil tas saya, dibuka-buka semuanya, digeledah. Ternyata beneran nggak ada 100.000. Terus mohon maaf ya kak, adanya cuma segini. Ya udah diambil uangnya sama dia. Terus kemudian apa? Kemudian dia nampol saya. Cedar, besok-besok lu harus datang ke gua bawa 500.000. Kalau enggak, nanti gua gak bakal gak tampol lagi. Ditampol lagi aku. Cedar, wah bonyok. Terus aku bilang apa? La takdok walakal jannah. Jannah, Oh, aku, jangan kau marah, maka bagimu surga. Selesai sampai itu? surga. Enggak. Kakak kelasku ini sangat ngeselin. Dia gimana caranya? Dia ngambil terapi ya. Terus kemudian diikat leherku. Habis itu sebelum lo pergi, lo harus ngelakuin hukuman dari gue dulu. Lo jalan bebek dari ujung sana sampai ujung sana, sambil bunyi wek 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 10 kali. Akhirnya jalan aku, jalan jalan jongkok, jalan bebek. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Udah 10 kali, udah. Habis itu dia bawa air got, disiram di kepalaku. Habis disiram di kepalaku, apakah aku balas? No. Kenapa? Karena aku tahu kalau kamu pengen dimaafin sama Allah, maka maafkanlah saudara saudara kamu. Akhirnya aku Saudara. bilang, aku ya Allah dosaku banyak, aku maafin saudaraku yang udah ngelakuin ini ke aku ya Allah gitu. Terus berarti sampai itu enggak. Habis disiram pakai air got, kemudian ditarik pakai terapinya, dep, sampai aku jatuh ke bawah. Habis ditaruh jatuh sampai bawah, kemudian kakak kelasku nginjek kepala aku sambil gitu digemes-remes kepalaku. Terus aku bilang apa? Aku harus mengutamakan orang lain. Mungkin dia lagi emosi. Ya, keluarin nggak apa-apa. Aku jadi pelampiasan emosinya gitu. Setelah sampai situ, enggak. Setelah sampai situ, dia itu manggil teman-temannya untuk gebugin aku. Terus apakah aku ngebales? Enggak. Ternyata aku bilang mengalahlah walaupun kamu ada di posisi yang benar. Nah, pertanyaannya, Mengalah. apakah apakah kondisi seperti ini kita bayangin ya, ini orang berbuat, ini aku berbuat dengan pakai dalil loh. Luar biasa nggak aku? Dizolimi pakai dalil lah. Dizolimi pakai dalil lagi. Masya Ya Allah, Allah. luar biasa ya. Ya. Nah, pertanyaan apakah itu baik? No. Itu lemah. Jadi baik sama lemah itu adalah sesuatu yang berbeda. Kebanyakan dari kita melegitimasi, kebanyakan dari kita berlindung dengan kata aku baik, padahal kita adalah orang yang lemah. Jadi seperti itu. Dan jangan sampai itu menjadi karakter kita. Nah, baik itu bukan lemah. Baik itu bukan lemah. Sekali lagi, baik itu bukan lemah. Nah, kita harus menjadi kuat ketika kita menjadi orang orang baik. Karena kalau kita baik tapi kita lemah, maka apa yang akan terjadi? Satu, kita akan ditindas. Manfaatkan. Orang yang baik tapi dia lemah, dia akan ditindas. Terus apa lagi? Dia akan diremehkan, dia akan dimanfaatkan. Singkat cerita, dia bakal dibully. Dan tau nggak? Orang yang baik dan lemah ini ternyata banyak di Indonesia. Ya, oke, buktinya apa nih kalau kita ngelihat data ya? Ternyata ini datanya dari KPAI Pusat di tahun 2023 ada 4.000 lebih masyarakat di Indonesia tahun 2023 mengalami kasus pembulian gitu. Dan terus apa lagi? Nih, ternyata Indonesia itu menduduki peringkat kelima pembulian paling frontal di Asia Tenggara. Ya, sekitar 41%. Luar biasa, luar biasa. Terus kemudian apa lagi? Lihat, ini salah satu contohnya apa? Siswa baru dipaksa minum air kencing. Silahkan teman-teman cari nanti di Google, ya kan? Pembulian mahasiswa gitu, pembulian mahasiswa baru. Ternyata masih ada loh di zaman sekarang, masih ada loh perpeloncoan di perpeloncoan yang ada di kampus-kampus.
Bayangin ya, siswa baru diikat, terus kemudian kakak kelasnya kencing, dimasukin ke dalam botol, kemudian disuruh minum. Stres gak? Stres. Kita kira pembulian itu hanya terjadi di anak-anak SD, di anak-anak SMP. Tapi ternyata pembulian itu terjadi sampai kuliah. Apakah selesai sampai kuliah? No. Ternyata pembulian itu juga terjadi sama orang yang udah kerja. Nih, salah satu kasusnya nih. Pegawai KPI dikeroyok, ditelanjangi, habis itu dilempar ke kolam. Oke, ini orang udah kerja. Ternyata di tempat kerja juga terjadi hierarki sosial. Dan di tempat kerja ternyata kalau misalnya ada orang yang tanda kutip bullyable, itu akan menjadi tempat bulian. Nah, yang lebih serem ini apa? Ini dibully, habis dibully, terus disuruh setubuhi kucing sampai tewas. Jadi ada orang, ini anak SD, ini kejadiannya sebenarnya viral banget. Eh, Kejadiannya itu pada saat tenggelam sama berita Citayam Fashion Week. Jadi saat Citayam Fashion Week lagi hype-hype-nya, ternyata ada satu siswa kelas 4 SD di Garut, dia itu dibully sama teman-temannya. Habis dibully sama teman-temannya, ada kucing, disuruh menggauli kucing. Stres, di videoin, viral videonya, dia masuk rumah sakit, kena tekanan mental, nggak mau makan, depresi, akhirnya mati. Nah, inilah yang akan terjadi kalau misalnya kita itu baik dan kita lemah. Yang terjadi apa? Kita akan ditindas, diremehkan, dibully, dimanfaatkan. Itu yang terjadi sama orang-orang yang baik kalau dia lemah. Maka apa? Kita nggak punya pilihan. Eh, Kalau kita pengen baik, maka kita nggak ada pilihan. Di society ini, kita butuh untuk menjadi fighter. Jadi di data Psychology of Bullying, ternyata di dalam dalam kasus-kasus pembulian itu ternyata ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pembuli. Yang kedua yang dibully. Yang ketiga yang diam. Dan yang keempat adalah yang fighter. Orang yang mau berjuang. Oke? Okay? Dan semua 4 orang kelompok ini, mereka punya ciri-cirinya masing-masing. Mau tahu ciri-cirinya? Oke. Okay. Nah, ciri-ciri pembuli. Mereka biasanya punya otoritas. Oke? Okay? Dia punya privilege. Entah bapaknya punya punya sesuatu lah, punya jabatan lah. Ngerti gak sih? Dan sebenarnya jati diri si pembuli itu biasanya dia pengecut. Kenapa? Karena pembuli itu selalu nggak pengen yang namanya konfrontasi sama yang selevel sama dia. Pembuli selalu pengen konfrontasi sama orang yang di bawah dia. Ya nggak sih? Orang yang kaya pasti sering ngebully yang miskin. Orang yang kuat pasti lebih membuli yang lemah. Lebih kurus sedikit gitu kan, ya nggak sih? Nggak pernah tuh pembuli itu fighting sama yang bener-bener sama-sama kuat, sama-sama punya otoritas. Nggak pernah tuh. Nah, jadi pembuli juga sebenarnya lemah, jati dirinya lemah. Tapi karena dia punya otoritas dan dia punya privilege aja, makanya dia berani. Dan sebenarnya pembuli itu nggak punya integritas. Sebentar, ini kayaknya musiknya kegedean. Sorry, mana nih musiknya nih? Nah, saya kecilin dulu. Kegedean nggak sih tadi? Gak kok Bang, aman Oke, Bang. aman ya. Nah, sekarang kita coba lihat ciri-ciri yang dibully. Yang dibully punya ciri-ciri khusus juga. Dia yang lemah. Kalau misalnya kita lihat ya, waktu kita zaman SD, SMP, SMA. Dulu waktu aku SMP, itu ada teman aku yang dia itu dibully. Kenapa? Karena memang dia bullyable. Bullyable, dia punya penyakit kulit, terus kemudian dia pakaiannya tuh pakai kerudung cewek, cuman sampai sampai ke sini jadi kayak kupluk begitu, diem aja kerjaannya, pojok, nggak ada yang mau temenan sama dia, dan dia dibully. Orang-orang yang dibully juga punya ciri-cirinya. Biasanya dia lebih lemah, ya kan? Dia lebih jelek, dia lebih rendah, dia lebih miskin, dia lebih bodoh, atau enggak dia lebih berbeda. Coba lihat semua orang yang dibully pasti punya ciri-ciri ini. Dan tahu nggak? Ternyata secara data dari psikologi of bullying, ternyata 98% mereka memilih untuk diam ketika pembuli itu membuli seseorang. Dan ketika ditanya, kenapa kamu diam? Karena kalau misalnya aku ikut campur ngebelain yang dibully, nanti masalahnya ikut ke aku. Paham gak sih? Nah, Iya Bang. daripada aku ikut campur sama masalahnya dia dan aku jadi repot sendiri, lebih baik aku diam. 98% orang itu diam terhadap pembulian. Dan bisa jadi itu juga posisi kita dulu. Dan tahu nggak? Hanya 2% orang yang mau melawan. Hanya 2% orang yang mau melawan ke penindasan.
yang mau melawan ketidakadilan, yang mau melawan pembulian. Dan biasanya orang-orang yang mau melawan ini adalah orang yang punya skill juga, punya power juga, punya prestasi juga, dan punya integritas. Ini adalah ciri-cirinya. Dan kalau aku ngelihat, kayaknya dulu aku adalah orang yang ngelawan pembulian deh, asik. Enggak bisa, enggak. Kegeeran gitu. Oke, oke. Masya Nah, Allah. oke, setelah kita tahu ada 4 ciri orang yang mau membuli, 4 ciri orang yang ada dalam situasi pembulian, maka kita bisa belajar. Yuk kita belajar bagaimana caranya agar kita menjadi fighter. Tentunya di sini kita nggak pengen jadi orang yang dibully, dan kita di sini juga nggak pengen jadi orang yang diam. Maka pilihan terbaik adalah mereka yang mau melawan ketidakadilan. So, learn, mari kita belajar untuk melawan balik. Sebenarnya bukan melawan balik ya. Lebih tepatnya, ini harusnya saya ganti sih. Lebih tepatnya, mari kita belajar untuk menegakkan keadilan. Itu kayaknya lebih wise ya. Tapi nggak apa. Learn to fight back. Nah, kalau kita di sini nggak pengen jadi pemuli, dan tentunya di sini juga kita nggak pengen menjadi pendiam, karena insya Allah semua orang yang ada di sini ini nggak mungkin orang yang ngebully ya, insya Allah ya. Jadi Masya pilihannya Allah, pengen Bang. jadi yang dibully, yang diam, atau fighter. Nah, tentunya kita milih pengen jadi fighter. Nah, ternyata kalau kita pengen menjadi fighter, kita punya ciri, fighter itu punya ciri-ciri. Maka penting bagi kita juga untuk mengajarkan ini pada anak-anak kita. Yang pertama, orang yang berani fighter, seorang fighter, seorang yang bisa menegakkan keadilan adalah mereka yang bisa berbicara. Jadi coba ya, coba bayangin ya, orang-orang yang dibully itu rata-rata mereka nggak bisa ngelawan loh. Pakai verbal aja mereka nggak bisa ngelawan. Dibully, ah dasar bodoh lu, ah gendut gendut, gendut gendut, bopeng bopeng gitu kan, peng gepeng gepeng. Dia diam aja dan dia terima aja. Ketika dia diam terima, akhirnya masyarakat ngelihat, oh berarti itu nggak apa-apa ya, itu labelnya dia ya, gitu. Apa tuh? Selam, apa nih kak? Ini siapa yang nyelet nih? Oke, aku punya waktu berapa menit nih? Ini soalnya masih premis. Halo? Masih di mute, Kak? Masih di mute, Kak? Oh, maaf, Bang. Insya Allah kita sampai jam Jam? 9:30, Bang Hawa. 9:30. Oke, berarti masih aman ya. Ini apa nih? Ada yang nyoret-nyoret nih. Siapa Iya, nih? ini, Bang. Siapa? Nggak apa-apa sih. Oke, kalau misalnya waktunya masih banyak, oke, aku bisa bisa ngelanjutin premisnya ya. Jadi, Ya, kalau Bang. kita pengen menjadi fighter, maka minimal kita itu harus jadi orang yang mampu berbicara. Karena kebanyakan orang-orang yang dibully, dia berbicara aja mereka nggak mampu. Berbicara aja mereka nggak mampu. Jadi, ajarin anak-anak kita itu untuk bisa speak up. Jadi kalau kamu dikatain jelek, enggak kok aku nggak jelek. Kenapa kok kamu coba tanya dia, kenapa kamu ngatain aku jelek? Kenapa kamu ngomongnya kasar begini ke aku? Tanya dia gitu. Belajar untuk ngomong gitu. Nah, terus biasanya orang-orang yang dibully adalah mereka yang nggak punya value, mereka yang nggak punya manfaat, ya kan? Makanya ada orang yang bullyable. Ya dia tuh bener-bener nggak pengen ngomong, terus kemudian dia nggak punya manfaat. Nah, ketika ketika kita pengen menjadi orang yang bisa menegakkan keadilan, kita bisa melawan keburukan, kita bisa melawan kejahatan. Orang yang bisa melawan kejahatan, dia tuh sebenarnya udah punya value yang disebarin ke masyarakatnya. Coba bayangin ya, siapa orang yang berani ngelawan orang yang dia tuh jadi kiai di situ, dia punya pondok pesantren di situ, dia udah ngedidik ratusan orang, walaupun dia tua renta gitu, walaupun dia tua renta, dia ada preman di situ, terus kiainya datang, sudah jangan ngelakuin tindak kezuliman kayak gitu, pasti premannya respect langsung kayak iya diem. Kenapa coba? Jadi sebenarnya perlawanan yang terbaik adalah ketika kita tuh punya value dalam diri kita sendiri. Ketika kita ngomong sedikit aja itu udah value kita berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata kita. Sama misalnya gini ya, kita dibully gara-gara kita gemuk, kita kegemukan gitu, kita obesitas gitu. Kalau kita mencegah, enggak kok aku nggak obesitas, enggak kok aku nggak sejelek itu, aku bahagia dengan diriku. Tapi karena memang pada faktanya kita begitu, ya kita nggak bisa ngebales gitu. Tapi kalau kita sudah memperbaiki postur tubuh kita gitu kan, ya mereka bahkan nggak bisa ngebully kita gendut. Mereka nggak bisa ngebully kita obesitas. Maka value diri itu penting untuk kita kembangkan, penting untuk kita luaskan. Nah, dari yang terakhir, belajarlah untuk bisa
kuat secara fisik, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Ya. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau misalnya si pembuli ini merasa terancam atas omongan kita sama atas posisi kebermanfaatan kita, dia pasti pilihan terakhir ya, pasti dia pengen ngajakin kita ribut. Pasti dia pengen ngajakin kita ribut. Maksud lu apa bro? Lu pengen ribut sama gue bro gitu. Kalau sama-sama punya power ya, maka orang yang mau untuk bisa menegakkan keadilan, mau nggak mau dia juga harus punya skill untuk bisa membela diri. Oke? Okay? Nah, minimal tiga hal ini yang perlu kita tanamkan ke diri kita dan ke generasi-generasi kita. Satu, ajak mereka untuk terbiasa speak up terhadap kezoliman. Dua, dia harus punya value. Ketika dia ngomong sesuatu, itu pasti didengerin. Kalau nggak punya value, dia nggak bakal didengerin. Yang ketiga, punya fisik yang kuat. Nah, itu. So, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa baik itu harus kuat. Karena kalau kita nggak kuat, kebaikan kita akan diinjek-injek, kita akan ditindas, kita akan diremehkan, dan kita akan dimanfaatkan. So, jadilah, don't be a freaking rabbit. Jangan jadi kelinci percobaan. Jangan jadi aneh. Kamu tahu nggak sih kenapa kelinci itu sering dijadikan kalimat seperti itu? Itu kelinci percobaan gue tuh. Gitu. Iya nggak sih? Dan kalau teman-teman lihat, Iya, kenapa tuh di Bang? iya karena kelinci memang menjadi objek percobaan banyak hal. Kayak misalnya, apa, untuk nyobain serum. Ya kan? Pernah lihat gak videonya? Untuk nyobain serum, untuk nyobain apa? eh, skincare percobaannya di mana? Di kelinci loh, dicobain di matanya, dicobain di kulitnya. Sebelum nanti dipasarnya di manusia, dicobain kemana? Ke kelinci dulu. Kenapa coba kelinci itu selalu jadi bahan percobaan? Ya, karena kelinci itu nggak punya taring dan nggak punya cakar. Pernah nggak sih kita denger kelinci buas? Kan nggak pernah ya. Kita tuh Iya. selalu denger ya, ya singa itu buas, beruang itu buas. Kenapa? Karena mereka punya taring dan mereka punya cakar. Apakah kita pernah dengar kelinci itu buas? Enggak, kelinci itu liar, tapi mereka enggak buas. Maka kelinci itu adalah objek yang sangat tepat untuk bisa dijadikan sebagai bahan percobaan. Maka jangan jadi kelinci, tapi jadilah seekor singa yang punya taring, yang punya cakar. Sehingga ketika kita memberikan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita, orang yang menerima kebaikan itu nggak manfaatin kita. Dan ketika kita ketemu sama orang yang penindas kita, mereka nggak berani macam-macam sama kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita itu punya cakar sama punya taring. Yang kalau mereka macam-macam, kita bisa gunain cakar sama taring kita untuk merobek dan menggigit mereka. Tapi karena kita memilih untuk tidak menggunakannya, mereka akan respect seperti itu. So, ternyata itu juga yang terjadi di apa, volume yang lebih besar, di situasi yang lebih besar. Kalau kita ngelihat dunia saat ini, teman-teman, juga terjadi pembulian di dunia ini, ya. Pembulinya siapa? Pembulinya adalah Israel. Oke, kenapa mereka bisa membuli, bisa melakukan kejahatan sebegitu besarnya? Iya, karena mereka punya otoritas, karena mereka kar- karena mereka punya otoritas, karena mereka punya kekuatan, karena mereka punya bapak emak yang ngelindungin kejahatan-kejahatan mereka. Siapa? Pelakunya adalah Amerika. Kalau kita ngelihat bagaimana sejarah Israel itu dibentuk, bapaknya namanya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa, ibunya namanya Inggris, bidannya namanya Amerika gitu ya, yang punya dunia ini gitu. Nah, ketika anaknya lahir, apakah ketika anaknya berbuat semena-mena, apakah apakah Amerika itu akan diam? No, Amerika nggak akan diam. Dan secara data, Amerika itu sudah supply miliaran, ya, triliunan juta dolar untuk agendanya Israel membumi hanguskan Palestina. Dan kalau kita ngelihat yang dibully siapa? Yang dibully itu benar-benar anak-anak kecil, yang dibantai itu anak-anak kecil nggak berdosa, orang tua yang udah tua renta, terus kemudian ibu-ibu, wanita. Aku kalau ngelihat 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 posisinya tuh kayak gimana ya? Nggak ada, sedih lah pokoknya. Yang diincar tuh itu. Dan kalau kita ngelihat bagaimana Hamas ketika Hamas melakukan perlawanan, bener-bener nggak ada secuil-cuilnya ya. Ya ampun, pakai para layang itu teknologi zaman kapan? Ya kan? Dan mereka rela katanya ngebom.
ngebom bumi siapa, RS Ashifa punya Indonesia. Kenapa? Kata di bawahnya ada Hamas gitu. Di bawahnya ada Hamas. Padahal apa? Padahal mereka cuma pengen menghapuskan bom bumi menghancurkan rumah sakit aja. Padahal di situ nggak benar-benar ada Hamas gitu. Nah, dan kita ngelihat yang dibully apa? Yang dibully mereka yang lebih miskin, mereka yang terisolasi dari banyak hal. Dan kalau kita ngelihat Gaza itu kan ya the big prison in the world ya. Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Di situ pemasokan air susah, masuknya barang susah, terus air susah. Bayangin akses buat jalan-jalan susah, bahan bakar susah, energi susah, semuanya susah di Gaza. Semuanya dikurung di kiri, kanan, depan, belakang. Di depan ada laut. Ada laut Mediterania. Di kiri kanan temboknya tinggi menjulang. Dan mereka nggak bisa kemana-mana. Bener-bener itu kayak penjara terbesar di dunia. Orang-orang susah ngapa-ngapain di situ. Terus ternyata kita ngelihat pembantaian itu sudah terjadi dari tahun ke tahun. Dari mulai Nakba, terus kemudian sampai sekarang. Dan yang kita lihat apa? Yang kita lihat ternyata dunia Islam itu diam. Nggak semua dunia Islam itu diam, tapi pemimpin-pemimpinnya itu diam. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat itu video-video, saya sampai kumpulin video-videonya. Video anak kecil di mana pemimpin-pemimpin Arab mereka begitu. Ya Allah, jangan jangan ampuni mereka pemimpin-pemimpin Arab, mereka diam terhadap pembantaian kami, gitu kan. Mereka malah berteman dengan penjajah dan mereka memperkosa kami gitu. Mereka rela kami itu hancur kayak gini dan mereka diam. Ada ibu-ibu yang habis dibantai keluarganya bilang, ya Allah, jangan pernah, ya Rasulullah, jangan pernah berikan syafaat pada mereka. Mereka adalah orang-orang yang terdekat di antara kami, negara-negara yang mereka dekat sama kami, tapi mereka diam. Sudah hampir 1 tahun, sebentar lagi Oktober, sekarang Agustus, September, Oktober, 2 bulan lagi 1 tahun, dan mereka tetap diam. Udah lebih dari 14.000 orang yang meninggal. Bom-bom yang jatuh kepada kami lebih dibandingkan bom atom yang jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. Dan negara-negara tetangga-tetangga kami, orang-orang Arab ini pada diam. Dan kalau kita lihat berapa? Pertanyaannya siapa yang mau jadi fighter? Siapa orang-orang yang peduli dengan mereka? Siapa orang yang mau berkontribusi pada mereka? Dan itu hanya sedikit. Dan mungkin yang sedikit ini adalah bagian dari teman-teman kita. Aku respect banget sama teman-teman yang ada datang di sini, yang join berkomitmen untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena kenapa? Karena itu hanya sedikit dari sekian banyaknya kaum muslimin yang memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, pertanyaannya, pilihan kita cuma dua. Palestina, kita bukan membuli, kita bukan Israel, kita juga bukan warga Palestina yang dibully. Pilihan kita cuma dua. Kita pengen jadi orang yang diam, atau kita pengen jadi orang yang menolak kejahatan, menolak kezoliman. Maka ternyata orang yang diam itu punya ciri-ciri. Dan orang yang fighter itu punya ciri-ciri seperti apa yang sudah aku jelasin sebelumnya. Tapi kalau kita ngelihat secara global, ternyata orang yang diam, mereka punya hujah. Dan aku dengar ini sebenarnya sedih banget. Aku nangis ketika musim haji kemarin. Kenapa? Karena aku dengar khutbah pada saat haji kemarin itu bilang, gak usah bawa Palestina di sini. Gak usah bawa isu-isu politik di sini. Gitu kan. Udah kamu fokus ibadah aja. Pertanyaannya, apakah menolong dan memikirkan saudara-saudara kita di Palestina itu bukan ibadah? Sedih gak sih itu datang dari penghubah yang ada di tanah Arab sendiri? Sedih gak sih? Sedih. Mereka bilang apa? Maka bahkan mereka menggunakan dalil-dalil untuk membuat kaum muslim itu nggak peduli. Mereka bilang apa? Hijrahlah kalian dari bumi Allah itu. Mereka bilang begini ya. Ada bahkan kelompok-kelompok di antara kita yang bilang bahwa apa? Salah sendiri orang-orang yang di Palestina itu. Mereka kebantai sih. Kenapa? Itu pilihan mereka. Padahal Allah bilang apa? Berhijrahlah karena bumi Allah itu luas. Mereka bilang begitu. Berhijrah bumi Allah luas. Ngapain kamu mempertahankan bumi Palestina? Makanya kamu dibantai kan. Aturan kamu pergi dari situ. Bumi Allah itu luas. Bilang begitu. Sedih nggak? Ada ulama yang bilang salahnya orang-orang Palestina itu adalah karena mereka nggak pengen pergi dari sana. Serahin aja itu bumi Palestina tuh serahin buat orang-orang buat orang-orang Israel. Karena kita belum sanggup melawan, jadi nggak usah paksa-paksain. Kita harus hijrah, bumi Allah tuh luas. Gitu. Jadi nggak? Dan pakai ayat Anisa, ayat ke 97. Terus kemudian apa lagi dari yang mereka bilang? Kami sudah kirim bantuan.
kami sudah kirim bantuan. Bantuan bagus gak? Bagus. Tapi kalau di level negara, level individu seperti kita, level komunitas seperti kita, level lembaga seperti kita, itu paling mentok tuh bantuan. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh warga Palestina secara konkret? Ternyata itu bukan yang benar-benar mereka harapkan. Karena yang mereka harapkan adalah pembebasan dari kejahatan itu. Bahkan kalau kita ngelihat, kan sedih ya, kita setiap bulan kita mengalokasikan harta kita untuk mereka, saudara-saudara kita. Tapi kok kayak nggak selesai-selesai gitu. Mereka habis dibomin lagi, kita kita balik lagi ngasih mereka makan. Tapi itu yang mampu kita lakuin ya memang seperti itu gitu. Kita nggak mampu untuk ngirim militer, kita nggak mampu untuk melakukan diplomasi. Karena kita bisanya itu, yaudah kita akan lakuin yang terbaik untuk itu. Tapi apakah itu itu adalah omongan yang pantas untuk diucapkan oleh negarawan? No, itu nggak pantas. Orang-orang Arab bilang, negeri-negeri Arab bilang begini, kami sudah memberikan bantuan kepada kalian. Harusnya kalian bersyukur. La in syakartum la azidan. Nah, kalian gak bersyukur sih. Udah dikasih bantuan, malah minta militer gitu kan. Karena kalian gak bersyukur, azabnya ditambah makanya. Kalian makanya harus belajar bersyukur ya. Gitu. Sedih gak sih kalau kita lihat kayak gitu? Dengar kayak gitu, Betul sedih banget. gak sih? Sedih banget. Yang ketiga, dia bilang apa ya? Kamu nolong Palestina apaan? Ngomongin Palestina apaan? Belajar dulu ya usul fikih yang benar ya. Kamu nggak tahu ya. Kamu kalau belum belajar usul fikih itu tandanya ilmu kamu tuh masih cetek banget. Kamu tuh bisa jadi dikendalikan sama orang-orang tertentu gitu. Kamu mending belajar usul fikih dulu yang benar. Kenapa? Karena apa? Jalbul masalih muqaddimun ala darul mafasid. Kaidah fikih mengatakan bahwa menghindari keburukan itu lebih diutamakan dibandingkan memperoleh kebaikan. Jadi kalau misalnya saya pengen pengen memberikan konsultasi untuk orang yang cerai, tapi perempuannya seksi banget gitu kan, perempuannya seksi banget, tapi saya bilang nggak apa-apa, saya pengen nasehatin dia buat dia berhijrah gitu kan. Ternyata itu kan bermudarat untuk saya berzina sama dia ya nggak sih, karena kan seksi Ya. banget nih gitu. Nah, daripada saya buat dia itu memberikan dia pencerahan, lebih baik saya hindari, kecuali dia sudah menetapkan batas-batas ya, kayak misalnya udah pakai hijab dulu atau enggak, nanti konsultasinya sama sama istri saya itu baru boleh. Jadi daripada kita terjerumus dalam zina, dan kita kita tinggalin. Itu juga berlaku sama sama kondisi kita di Palestina. Kalau kamu bayangin, seandainya negeri-negeri Arab ini memberikan bantuan militer untuk membebaskan orang-orang yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, menghentikan genosida, apa yang akan terjadi? Amerika, Inggris, PBB tidak akan tinggal diam, dan bisa jadi akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau kamu menggembor-gemborkan untuk tolong Palestina, kamu memberikan kesempatan untuk menghancurkan dunia ini dengan perang dunia ketiga. Lebih baik diem. Udah, gak usah ngomong Palestina. Demo Palestina apa? Diem. Belajar dulu usul fikih ya. Udah selesai belum Riyadus Shalihin? Belum kan? Nah, selesai dulu ya, gitu. Belum bisa baca Quran kan? Nah, baca dulu ya. Udah kejauhan Palestina, gak usah Palestina jauh kejauhan. Urusin diri dulu sendiri ya, gitu ya. Kenapa? Karena dari lagi satu. Kalau nafsin bima kasabat rohina, nggak usahlah kejauhan. Benerin dulu sholat kamu yang bener ya. Ya, benerin dulu, belajar dulu bulgo marom. Udah belajar bulgo marom belum? Belum kan? Ngomong Palestina apa sih? Ya ampun, neng. Dek, gak usah belagu. Urus diri kamu sendiri ya. Karena apa? Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap manusia itu akan bertanggung jawab terhadap urusannya sendiri-sendiri. Nggak usah lah jauh-jauh ngurusin saudara-saudara kamu di Palestina, nggak usah jauh-jauh, urusin diri kamu sendiri, karena yang dihisap adalah yang bernama sholat ya. Sholat aja dulu lah ya, dah itu aja dulu ya. Intinya apa? Intinya narasi-narasi seperti itu sebenarnya benar, tapi digunakan untuk tidak untuk untuk mengalah dalam kezoliman. Paham gak sih maksudnya? Ini kan sama ya, sama kayak cerita tadi. Aku masuk ke sekolah, aku ke kampus, terus kemudian ketemu sama pembuli, terus aku bilang nggak apa-apa, aku sedekah sama pembuli. Kan bodoh itu namanya. Nah, tahu nggak? Di kita sebagai umat akhir zaman itu banyak yang namanya ulama-ulama ulama-ulama yang dia tuh menggunakan ayat-ayat Allah itu untuk memecah belah umat Islam dan untuk agar umat Islam tuh tidak bersatu. Dan kita harus berhati-hati sama
ulama-ulama yang seperti itu. Nah, semoga kita diberikan petunjuk, semoga kita diberikan hidayah untuk bisa mengikuti ulama-ulama yang benar. Amin. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang punya narasi-narasi untuk diem. Kan sebenarnya intinya narasi apa coba? Diem kan? Ya, udah lu Iya. nggak perlu. Padahal sholat itu penting, belajar usul fikih itu penting, belajar apa bersyukur itu penting. Tapi seolah-olah Palestina tuh nggak penting jadinya. Ngerti gak sih? Semuanya penting. Nah, ketika narasi ini digunakan di tempat yang salah, maka jadinya adalah sebuah kepengecutan dan kelemahan. Makanya kenapa ulama-ulama, orang yang berilmu itu tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Karena impact-nya itu, kalau dia salah, impact-nya tuh akan lebih salah lagi. Nah, sekarang gimana caranya agar kita punya kemampuan, punya posisi sebagai fighter, punya posisi sebagai orang yang mau berjuang, orang yang mau menghilangkan kezaliman. Nah, mereka punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, kirimkan bantuan militer. Nah, kita bisa ngomong tentang kirimkan bantuan militer ini adalah ketika kita bisa memahami akar sejarahnya. Maka kenapa solusi untuk bisa membebaskan Palestina itu adalah militer. Walaupun kita nggak punya kemampuan untuk mengirimkan militer, karena yang punya kemampuan untuk mengirimkan militer adalah orang-orang yang punya posisi negara. Oke, okay? Maka penting bagi kita kalau kita pengen jadi fighter, satu cirinya ada tiga tadi apa? Ingat gak Mbak Safira? Safira, Rina Bang. Safira mah ini ya, COC ya. Safrina. Yang pertama apa? Yang Ciri-ciri pertama, speak. terbiasa speak up. Ya, betul. Yang kedua, Yang kedua, harus punya value. betul. Yang ketiga baru Yang fisik, ketiga, baru ya kan? fisik yang kuat. Nah, nah benar. Bagaimana caranya agar kita menarasikan ke masyarakat bahwa penting untuk kita memberikan sebagian besar harta kita untuk orang-orang Palestina dan penting bagi kita untuk menarasikan bahwa solusi konkret dari penjajahan terhadap Palestina itu adalah bersatunya kaum muslimin atau sadarnya pemimpin-pemimpin Arab, pemimpin-pemimpin negara kita itu untuk memberikan bantuan militer kepada warga warga Gaza. Itu kan butuh narasi ya, itu butuh speak up ya. Nah, speak up itu orang tuh nggak mungkin bisa speak up kalau dia nggak punya value, kalau dia nggak punya sejarah. Dan uh, saya ada materi sejarah tentang Palestina, cuman panjang banget. Nah, ini sebenarnya hanya triggernya aja sih. Nah, terus yang kedua apa? Palestina adalah akidah dari kaum muslimin. Tahu nggak sih kenapa Palestina itu ngerasa kayak kita tuh kayak bukan eh, jauh banget sama Palestina gitu. Ngerti nggak sih? Maksudnya gini loh. Coba sekarang ya, aku kasih bayangan kepada Mbak Safrina. Mbak Safrina, tolong jawab. Seandainya besok, nggak besok deh, hari ini, ada pesawat Israel, 3 pesawat Israel datang, menjatuhkan 50.000 ton bom di Masjidil Haram. Dan semua masyarakat, sekian ratus ribu jamaah umroh itu meninggal. Bagian-bagian Masjidil Haram itu hancur. Kira-kira apa yang terjadi? Seluruh kaum Ini, muslimin di dunia itu nggak akan terima. Terima nggak? iya, nggak terima. Nggak Marah. akan terima. Marah pasti kan. Israel siapa? Kok lu ngelakuin hal kayak gini? Kenapa coba? Karena kita deket dengan Masjidil Haram. Ya kan semua lapisan masyarakat pasti mau yang namanya akan memberikan kontribusi dari yang paling tinggi, dari yang paling bawah, masyarakat jelata dia bakal mau speak up. Gila, kiblat gua dihancurin, kita harus ayo kita sumbangkan jiwa raga kita untuk bisa nyelamatin, menuntut balas terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Oke, gue pengen daftar jihad, misalnya gitu kan. Yang kedua, berpal dermawan-dermawan, orang-orang kaya. Dia bahkan, ayo, aku akan fasilitasin kalian untuk bisa pergi ke sana. Orang dan pejabat-pejabat yang bakal memfasilitasi untuk bisa pergi ke sana juga, bahkan mengirimkan bantuan militer untuk berjaga-jaga di tanah haram, bahkan bahkan menuntut balas di Israel ya nggak sih? Semua Iya, lapisan Bang. masyarakat itu akan tertuju untuk bisa nolongin kiblat pertama kita. Benar? Benar. Kenapa coba Betul. begitu? Karena kita itu terkoneksi sama Masjidil Haram. Kenapa bisa terkoneksi? Karena Rasulullah lahir di sana, berdakwah di sana. Kiblat kita ke sana. Setiap 5 waktu kita tuh ngadep sana. Akhirnya tumbuh nggak sih perasaan deket? Walaupun jauh banget nih, tapi timbul nggak sih perasaan deket? Maka Iya, minimal setiap orang di Indonesia, setiap lapisan masyarakat minimal pengen sekali, ya Allah umroh, minimal lihat Ka'bah depan langsung, ya Allah sujud di tanah Engkau, ya Allah.
Iya nggak sih? Pengen ke sana. Deket banget kita. Maka ketika Masjidil Haram itu dibombardir, dizolimi, kita nggak mungkin diam. Ya nggak sih? Nah, pertanyaannya, apakah itu yang kita rasakan ketika menimpa Masjidil Aqsa, menimpa tanah Palestina? Ternyata enggak. Kenapa? Karena kita jauh dari Masjidil Aqsa. Karena kita ngerasa jauh. Kenapa ngerasa jauh? Karena kita nggak tahu apa-apa tentang Masjidil Aqsa. Padahal kalau kita ngelihat akidah kaum muslimin, sejarah kaum muslimin, akar peradaban kaum muslimin itu dimulai dari Masjidil Aqsa. Nabi Adam membangun dua kiblat, kiblat Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Harusnya dekat gak kita? Iya, Ya kan? Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Harusnya ini menjadi bagian penting gak dalam hidup kita? Rasulullah pasti. hidup di Mekah. Rasulullah di Isra Mi'raj ke Palestina. Berarti penting juga gak sih nih? Penting juga. Dan tahu nggak? Ada sekitar 120.000 lebih. 140.000, 100.000, 100, pokoknya lebih dari 100.000 nabi nabi dan rasul itu diutus. Cuman yang wajib kita ketahui itu cuma 25, dan sebagian 25. besar nabi dan rasul itu hidup berkembang biak berdakwah itu di mana? Tanah Palestina. Nabi Musa itu kemana? Palestina. Nabi Isa lahir lahir dan beraktivitas di mana? Palestina. Ibunya Nabi Isa siapa? Maryam. Dia tinggal di mana? Di Palestina. Ya kan? Palestina. Nabi Ibrahim beraktivitas di Palestina. Nabi Yunus beraktivitas di Palestina. Nabi Daud beraktivitas di Palestina. Nabi Sulaiman beraktivitas di Palestina. Nabi siapa lagi? Hampir dari 25 nabi, 19 nabi itu beraktivitas di Palestina. Nabi Yahya dipenggal di Palestina, berdakwah di Palestina. Pertanyaannya, kenapa kita nggak punya rasa memiliki Palestina? Itu tandanya kita nggak pernah tahu sejarah nabi-nabi kita. Dan kiblat pertama umat Muslim itu di Palestina. Kita lupa sama kiblat pertama kita. Tandanya apa? Tandanya memang benar-benar kaum muslim itu nggak punya maklumat, nggak punya pengetahuan terhadap Palestina, bahwa Palestina itu sepenting itu. Bayangin ya, dari Nabi Adam, ter itu semuanya ngomongin tentang Palestina. Nabi Muhammad baru ngomongin Masjidil Haram. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail di tanah Arab, yaitu di Masjid Haram. Dan Nabi Ishak ini di Palestina. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Semua keturunan Nabi Ishak itu nabi. Semuanya di mana? Palestina. Nanti Nabi Muhammad baru setelah ratusan tahun baru muncul di Nabi Ismail. Jadi sebenarnya 90% sejarah peradaban kaum muslimin, nabi-nabi kaum muslimin itu di Palestina. Tapi sekarang Palestina dihancurin, dibombardir, warganya itu disiksa, dizolimin, kita diem aja. Bahkan Rasulullah SAW itu dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala di tahun kelima Hijriah, wahai kaum muslimin, perhatikanlah Palestina. Kenapa? Karena turun kepadaku ayat yang sangat menggetarkan hatiku, dan aku diperintahkan untuk memikirkan ayat ini. Apa? Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa? Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun itu di mana? Di Palestina. Sampai-sampai Allah bersumpah demi pepohonannya dan memerintahkan seluruh para sahabat untuk mikirin Palestina. Kenapa? Karena waktu Rasulullah SAW itu masih hidup, masih berdakwah, Palestina itu lagi dijajah sama namanya Raja Hadrianus. Dia orang yang ngejajah Palestina. Dan Rasulullah pengen bebasin, tapi Rasul berkesempatan nggak? Nggak berkesempatan. Tapi visi dan misi itu diturunin ke khalifah-khalifah selanjutnya. Tandanya apa? Rasulullah itu sangat dekat pada Palestina. Palestina. Ada banyak banget nanti keutamaan-keutamaan Palestina mungkin di kesempatan yang lain. Tapi itu adalah narasi yang dikumandangkan oleh orang-orang yang fighter, bahwa apa? Ini urusan Palestina bukan urusan kemanusiaan aja, men. Bukan urusan
urusan urusan negara aja men. Ini urusan urusan akidah gue. Yang kalau gue nggak mikirin itu, tadinya gue nggak beriman sama 25 nabi. Bahkan sama 100 nabi. Bahkan gue bisa jadi nggak beriman sama Rasulullah SAW. Terus kemudian apa lagi? Narasi yang dikomandangkan oleh orang fighter apa? Kaum muslimin harus bersatu. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tahu nggak sih kenapa kita ini nggak pengen bersatu padu? Itu bayangin ya, aku ngerasa ya, ada berapa banyak muslim, negara-negara muslim itu adalah negara yang paling banyak penduduknya, populasinya juga paling banyak, dan termasuk kuat loh. Seandainya mereka mau bersatu padu dengan satu gerakan, satu komando, kira-kira kita bakal menang nggak? Insya Allah kita bakal menang. Tapi kita masih mementingkan diri kita sendiri. Ini ngerti gak sih? Sama aja kayak kita the Jack nih. Sama kita di bonek, kita the Jack, kita ada bonek, ada arema apa sih? Itulah pokoknya ya. Ada Ya Jack, bang. ada bonek, ada arema, Aremania. ada Aremania, ada Persib. Ini kan sama-sama Indonesia ya, tapi mereka tuh masih musuhan. Ngerti gak sih? Belum ngangkat ikatan yang lebih besar yang lain, yaitu kenegaraan. Oke, kita negara nih Muslim di Indonesia, ya kan? Sama Malaysia, sama Arab Saudi, sama Jordan, sama Yaman. Ini kan sebenarnya sama-sama Muslim ya. Harusnya di ikatan itu tuh. Harusnya kita memakai ikatan keimanan, bukan lagi memakai ikatan teritorial negara. Tapi kita masih sibuk sama ikatan teritorial negara kita masing-masing. Udah lu ngapain, kan sering ya kita dengar kayak gitu kan, ngapain lu jauh-jauh di Palestina, lu itu nih negara kita di Papua aja masih begini, bro. Aduh, paham gak sih maksudnya? Bukan berarti ketika gue mikir ngomongin tentang Palestina, bukan berarti gue nggak peduli sama orang-orang yang di Papua. Ngerti gak sih maksudnya? Kenapa pikiran itu muncul? Pikiran itu muncul itu adalah apa, narasi kesukuan yang membuat kita tuh nggak bersatu. Ya, seperti itulah. Yang ketiga dibilang apa? Makanya dan umat Islam bilang apa? Tahu nggak sih kenapa kita ini apa nggak bisa menang? Kita selalu mengalami kezaliman karena banyak di antara bukan banyak sih. Pada nyata-nyatanya seluruh negara-negara Muslim itu tidak benar-benar menerapkan aturan Allah secara kafah. Allah Subhanahu Wa Taala bilang, "Udkhulu fisil kafah." Terapkanlah aturan-aturan Allah itu secara menyeluruh. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasikun kafirun zalimun. Wa man lam yahkum, diulang sama Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat ke-44, 45 sampai 47 beruntun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul zalimun. Bayangin, maka kalau kita benar-benar pengen 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 nolongin saudara kita di Palestina, maka kita baik lagi harus memberikan value pada diri kita, harus memberikan value pada negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ayo yuk sama-sama yuk kita belajar Islam secara komprehensif yuk. Bagaimana mungkin kita bisa bisa menjelaskan Islam untuk bisa menjadi pedoman hidup kalau kita nggak tahu aturannya itu kayak apa? Ya nggak sih? Maka penting bagi kita untuk tahu. Oke, maka teman-teman semua, pertanyaannya siapa fighter itu? Aku yakin fighter itu adalah kamu. Maka mengaumlah, maka keluarkanlah cakar itu, keluarkanlah taring itu, dan lawanlah orang yang zalim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita nggak boleh diam terhadap kezoliman. Siapa yang diam terhadap kezoliman, Rasulullah bilang mereka seperti setan yang bisu. Nah, eh, kalau kamu bisa bisa ketika kamu melihat kezaliman dan kamu bisa ngerubah, maka rubahlah dengan tanganmu. Tanganmu apa maksudnya? Kekuasaanmu. Tapi kan kita belum berkuasa nih, ya kan? Kalau kamu belum belum mampu mengubah dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Kalau kamu belum bisa ngerubah dengan lisanmu, maka ingkarilah dengan hatimu. Tapi Rasulullah ngasih tahu bahwa ingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka minimal posisi kita itu harus ada di speak up. Oke, jadi di sini teman-teman yang di sini, ayo aku ajak bareng-bareng. Aku juga lagi belajar, eh, dan insya Allah aku juga lagi nyusun nih gimana caranya agar aku bisa menyampaikan materi-materi tentang Palestina itu lebih mudah diserap oleh masyarakat, terutama generasi-generasi kita. Aku ngebayangin ya kalau di sini teman-teman ada yang nonton apa
bukan nonton sih di sini aku coba untuk ngerelatin ya. Tahu nggak sih, kita mungkin nggak menang saat ini, tapi tahu nggak, kita sedang lagi menunggu orang yang akan memenangkan agama ini. Ibaratnya tuh, tahu nggak sih timeline gini ya, Nabi Musa, Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tuh 600 tahun. Oke, 600 tahun. Nah, orang-orang yang berdakwah sampai mempertahankan agama agama Allah Subhanahu wa taala ini sampai Nabi Muhammad ada, itu selama 600 tahun. Kejayaannya dimulai pada saat Rasulullah SAW hadir. Nah, tahu nggak sih? Kita lagi nungguin orang yang ini nih, yang akan ngebangkitin agama. Dan kita bisa jadi cuman orang yang menghantarkan generasi untuk kamu siap-siap ya. Kamu pahamin sejarah Palestina ini ya. Nanti akan datang orang yang akan ngebebasin Palestina dan kamu jadi prajuritnya dia. Mungkin bukan kita yang ngebebasin, tapi aku berharap ini adalah visi yang aku tunggu tuh, yang aku persiapkan untuk generasi aku selanjutnya. Anak aku akan aku ajarin tentang ini, istri aku bahkan alhamdulillah udah buat buku dan akan buat launching, dan insya Allah kita bakal buat kelas komprehensifnya juga. Masya Dan insya Allah. Allah ini adalah program yang bakal kita lakuin untuk bisa nerusin visi perjuangan agar umat Islam itu tidak jatuh. Semua kalau kita lihat semua hampir banyak ya film-film yang keren. Salah satu film anime yang legend itu kan One Piece ya. Dari abad Ya bang. kekosongan sampai si Luffy itu diutus gitu ya. Itu sudah terjadi berapa banyak kezaliman itu gitu kan. Ya Nah, betul. tugas kita tuh hanya mengantarkan generasi kita untuk ikut arahan nanti sang pembebas. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap 100 tahun sekali akan ada mujadid. Dan kita insya Allah akan menang karena Rasulullah udah ngabarin itu. Tumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kata Rasulullah, nanti akan ada orang yang akan membangkitkan apa kekhalifahanku gitu, kekuasaanku. Siapa dia? Aku nggak tahu. Bisa jadi Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi keluarnya nanti pas hari akhir sih gitu. Itu kata Rasulullah SAW. So, itu yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Maka jadilah seorang fighter. Mulai dari sekarang, yuk setelah dari sini jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti. Jangan sampai kita cuman apa? Cuman datang terus kemudian selesai. Oh udah gitu. Yuk kita belajar jadi bagian dari perjuangan. Terakhir, saya ada video dan coba teman-teman semua lihat video ini, coba kita bayangin bahwa ternyata kita hidup di different world ya, di dunia yang berbeda. Cobalah untuk gak nangis. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يا احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو
شباب أمة محمد بين نار تستغيث، الأطفال يستغيثون، 10 من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم قربان الموت، قربان الأسد، نحتضن أرواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، بلادنا بتطير، لا تردون الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. إحنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون، مستغيثين. التحيات وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. التحيات وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا دين السلام. دين السلام. Ya, dan sampai sekarang ledakan itu, teriakan itu, anak-anak itu masih menjerit untuk meminta tolong. Oke. Barakallahu fikum teman-teman. Semoga kita bisa lebih semangat lagi dalam membela saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Hawariun, video penutup tadi benar-benar semakin menggetarkan hati kita sebagai umat muslim untuk menekankan bahwa perlunya umat Islam itu lebih proaktif dalam mendukung Palestina. Untuk itu Bang, ini ada sesi tanya jawab. Kita beri 2 kesempatan untuk teman-teman sahabat laju yang ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan Bang dari Bapak Muhammad Hamzah. Bang Hawariun izin bertanya, bagaimana baiknya kita bisa istiqomah dalam terus-menerus peduli kepada Palestina? Gitu Bang. Untuk pertanyaan yang kedua, ada dari Ibu Ika. Bolehkah kita mengkritik mereka yang tidak mau terlibat atau meremehkan pentingnya masalah Palestina ini? Ya, kira-kira 2 pertanyaan itu saja, Bang Hawariun. Silakan, Bang. Oke. Oke, yang pertama, gimana caranya agar istiqomah untuk terus-menerus pada Palestina, untuk terus-menerus peduli pada Palestina. Ini sebenarnya PR aku juga ya. Aku juga nggak bisa menjamin bahwa aku tuh akan terus peduli atau enggak. Maka salah satu hal yang aku lakuin untuk bisa terus peduli adalah satu, kita punya ilmunya. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, segala sesuatu yang nggak didasari dengan ilmu kita itu nggak akan kuat. Kita harus punya ilmunya. Dengan kita punya ilmunya, kita tuh akan tahu kenapa kita memperjuangkan ini gitu. Makanya semakin banyak pengetahuan yang kita gali tentang Palestina, maka itu kita akan membuat kita semakin peduli. Contoh misalnya, pernah nggak sih teman-teman ketemu sama orang yang sangat-sangat tahu detail tentang teknologi gitu, tentang MacBook ini kayak gimana gitu kan? Di sini tuh ternyata buat ini loh, ternyata versi ini tuh punya spek segini loh. Menurut kita kan kayak ini kayaknya nggak penting-penting amat deh. Tapi kok mereka sangat-sangat suka ya? Iya, karena mereka tahu ini untuk apa? Karena mereka saking mereka tahu ini untuk tahu
ini tuh untuk apa, mereka tuh sampai bisa dibayar untuk itu gitu. Nah, mungkin perjuangan Palestina tuh nggak dibayar saat ini sama manusia, tapi kita akan dibayar kontan sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebagai seorang yang berjuang, gitu ya. Eh, di waktu aku pesantren tuh, waktu mondok tuh ada satu buku yang selalu dibaca setiap habis selesai sholat, namanya Fadilatul Amal. Jadi bagaimana caranya agar kita tuh istiqomah. Pada dasarnya manusia itu semuanya oportunis, bukan opor ayam ya, oportunis. Oportunis itu apa? Kita tuh mau melakukan sesuatu itu karena kita tuh tahu kita kita bakal dapat apa. Nah, masalahnya pendapatan yang kita dapat atas perbuatan kita itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, dan ada yang jangka panjang sekali. Nah, makanya fadilatul amal itu penting banget untuk kita ketahui agar kita tahu manfaatnya apa buat kita. Contoh misalnya kalau di antara teman-teman di sini ada yang pengen rajin sholat tahajud, maka cobalah baca hadis-hadis tentang keutamaan sholat tahajud. Bahwa salah satu orang yang akan masuk surga adalah mereka yang menangis dalam kesendirian di sepertiga malam. Salah satu orang yang akan mendapatkan naungan itu adalah orang yang bertobat di kesendirian pada saat sholat tahajud. Mereka yang akan diampuni dosa-dosanya, mereka yang pada saat tahajud, orang yang bukti keimanannya itu besar, amalan para nabi sholat tahajud, Allah Subhanahu Wa Taala itu turun di sepertiga malam. Terus ada banyak banget fadilah saja tentang tahajud. Kalau kamu punya hajat dan kamu belum benar-benar kamu tuh belum benar-benar serius sebelum kamu tuh minta di sholat tahajud. Kalau kamu belum sholat tahajud dan kamu pengen banget, tandanya kamu nggak benar-benar pengen gitu. Nah, ketika kita tahu fadilah-fadilahnya itu akan membuat kita semakin optimis untuk tahajud. Kalau kita pengen puasa juga gitu, coba cari tahu tentang fadilah-fadilah puasa. Oh, kalau puasa itu ada surga Ridwan. Terus kemudian kalau kita puasa juga itu doa kita lebih mustajabah. Jadi terus kita lebih gampang menahan syahwat. Nah, jomblo-jomblo nih harus puasa. Selain dapat menahan syahwat, yang kedua bisa mengabulkan doa. Nah, pada saat puasa itu doa selesai, pas berbuka tuh, ya Allah kirimkan jodoh untukku yang soleh gitu ya, yang kaya, yang ganteng, yang terkenal ya semuanya. Nah, terus ketika semakin kita banyak mendapatkan maklumat dan keuntungan uh, uh, atas pahala yang akan kita dapatkan di hari akhir, itu akan semakin membuat kita tuh semangat untuk beramal soleh. Sama itu juga. Jadi dengan mengetahui fadilah amalnya, kenapa Palestina dan orang-orang yang Rasulullah kabarin kok, orang-orang yang berjuang ini adalah tempatnya mahsyar dan minsyar, tempatnya manusia itu dibangkitkan dan akan dikumpulkan pada saat yaumul mahsyar. Jadi tempat kita dibangkitin dibangkitin di hari akhir itu adalah tempat di Palestina. Jadi kalau kita sekarang mau belajar tentang Palestina, tanahnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, bisa jadi pada saat padang mahsyar kita tuh udah booking tempat loh di situ loh. Kan enak kan. Jadi pada saat dihisap kita nggak perlu capek-capek gitu. Kita nggak perlu takut karena kita udah booking tempat di situ. Yang ketiga, coba cari komunitas. Nah, itu juga sebenarnya yang lagi kita usahain sih. Karena kita ngelihat kayaknya belum ada ya komunitas atau enggak materi yang memang dikaji secara komprehensif, secara menarik untuk anak muda, dan itu disajikan secara gamblang gitu. Dan itu insya Allah kita lagi garap. Mohon doanya sih supaya kita bisa sama-sama belajar untuk uh, berjuang gitu, sama-sama gerak bareng-bareng. Kan kalau sendirian kan itu fitrahnya maksiat ya orang sendirian ya. Dan fitrahnya tadi itu beramai-ramai. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari jawaban uh, dari pertanyaan dari siapa? Bapak Hamzah ya. Ya, Ya, izin benar, Pak. Bang. Mungkin seperti itu, Bang. Ini Nah, yang ternyata, kedua. oh, Nah, belum ya Bang, mohon maaf Bang. yang kedua ya? Yang kedua kan? Ya, Oke, yang kedua gimana caranya respon seperti apa kalau misalnya ada orang yang jelek-jelekin perjuangan gitu ya? Oke, yang pertama eh, ada yang namanya eh, dividend of impera, yaitu politik pecah belah. Dan salah satu cara agar kita tuh nggak serius eh, sama perjuangan kita adalah membuat kita terdistraksi terhadap tujuan. Contoh misalnya, kalau misalnya aku pengen pergi ke Bogor, tiba-tiba eh, ada orang tiba-tiba ada orang yang ngajak aku untuk pergi ke
ke Tangerang kan, itu kan nggak sesuai dengan tujuanku kan. Nah sama dalam perjuangan juga juga Ya, seperti itu. Ketika kita pengen nolongin orang-orang yang ada di Palestina, kemudian ada orang-orang yang ngajak kita untuk nggak peduli sama Palestina, bahkan ngejelek-jelekin tujuan kita, ya kan? Itu sebenarnya mereka tuh lagi pengen ngabisin energi kita untuk nggak ke tujuan kita. Jadi sikap terbaik untuk orang-orang yang ngejelek-jelekin perjuangan itu adalah diamin aja, diemin, nanti dia capek sendiri, mereka nggak dapat apa-apa, dosa kita berkurang karena kita digibahin kan, enak kan, dan pahala kita tetap bertambah. Ingat ya, waktu itu terbatas, energi itu terbatas, bicara itu penuh energi, butuh memberikan perhatian itu butuh energi. Sayang kalau misalnya energi dan perhatian kita itu untuk ngedanggepin orang-orang yang ngalangin kita aja. Jadi kalau kalau tipe aku ya, kan ada tipe orang yang oke kita konfront nih, ayo lah lu ribut, lu ribut, salah lu, ayo. Kalau aku nggak tipe kayak gitu, aku tipenya adalah orang yang ya udah fokus aja ke apa yang kita tuju. Orang mau ngomong apa kayak bodo amat gitu. Nah, jadi kita tuh bisa jadi menang itu bukan karena kita mengalahkan orang lain, tapi karena kita fokus pada tujuan kita. Jadi fokus aja Mbak sama tujuan Mbak. Nggak usah gubris orang-orang yang benci sama perjuangan terhadap Palestina. Jadi seperti itu. ya. Ya, Ini sepertinya semangat sekali peserta kajian kita, Bang Hawa. Jadi masih ada yang ingin bertanya. Apakah Bang Hawariun berkenan untuk menjawab lagi? oke, satu kali lagi ya. Yuk, bismillah. Ya, untuk yang mau bertanya, teman-teman, Bapak, Ibu bisa langsung on cam dan dinyalakan mic-nya. Bapak Muhammad Fadila Azam atau Bapak Muhammad Aldi. Silakan Bapak. Atau jika ada teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, ini satu orang lagi pertanyaan eksklusif nih. Satu lagi nih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Ariun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya nggak bisa buka. Sepertinya terkendala sinyal ini, Bang. Halo, Halo, ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang. warahmatullahi. Kang, ya dengar ya. Saya lagi di luar, mohon maaf. Ya, Ya, ini saya cuma hanya sedikit menanyakan saja ya tentang ini ya tentang tadi sudah sedikit disinggung tentang masalah istiqomah ya. Namun bagi anak-anak generasi Gen Z ini kan kadang-kadang mereka mengedukasi itu kurang ya tentang Palestina ya. Kalau kalau kami dari ya anak-anak milenial sudah paham lah ya. Tapi anak-anak yang sekarang, anak-anak tahun 2000 eh, 2000-an ya, 2000-an dong, maksimal 2010 ya. Sini itu kan masih belum tahu tuh apa sih Palestina itu kenapa sih kita kenal. Nah, satu pertanyaan saja sih Bang Hariun. Ini kan kita boykot ya. Eh, ini kan banyak ya sekali yang kenapa sih kita harus boykot gitu kan? Apalagi salah satu contoh anak saya juga gitu. Kenapa sih di oh kita mau boykot? Kenapa sih apa sih pengaruhnya ke Palestina? Nah gitu. Tapi jawaban saya simpel dengan anak saya. Namun banyak teman-teman juga yang menanyakan hal itu. Nah, dengan bahasa apa yang bisa kita dimengerti anak-anak yang seperti anak SMA, ini kan kadang-kadang mereka kan kalau di TikTok, Instagram, di medsos itu kan hanya sekedar lihat video sudah kan scroll scroll gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga anak-anak yang memperhatikan tentang Palestina, namun tidak mengerti eh, kenapa kita harus bela Palestina, kenapa kita harus boikot produk-produk yang berafiliasi ke Zionis gitu kan. Nah, ini bagaimana akan sebagai anak-anak muda nih yang dikatakan mentor lah anak-anak muda gitu nah menyampaikan secara bahasa mereka gitu kan karena ini banyak sekali apa anak-anak sekarang kan yang apa namanya yang aktif di medsos ya nah ini bagaimana cara menyampaikannya ke mereka dengan bahasa mereka itu aja sih Kang kontennya. ya, ya. Oke, barakallahu fikum. Jadi
Jadi saya menjawab, memang pernyataan mengedukasi itu memang lebih sulit dibandingkan apa? Dibandingkan ngajak gerak. Maksudnya gini ya, maksudnya ada orang yang cuma ngajak gerak aja, tapi ketika misalnya gerakan itu tidak ada edukasi, itu maka gerakannya akan sporadis, akan acak-acakan. Sama seperti kita sebenarnya di Indonesia sih, kalau di luar sih kulturnya udah biasa ya, tapi kalau di Indonesia itu terjadi itu kan nggak asan gitu. Waktu itu ada demo, terus kemudian sampai ada orang yang datang ke Starbucks, terus kemudian sampai hura-hura, wow, ngerti gak sih, malah buat anarkis di situ. Itu kan tandanya, oke dia gerak, cuman dia nggak teredukasi bagaimana cara menyampaikan pergerakannya itu, ya nggak sih? Nah, memang edukasi ini adalah sesuatu yang memang sulit gitu. Makanya Rasulullah SAW itu awal dakwahnya difokuskan untuk mengedukasi. Awal dakwahnya difokuskan untuk edukasi. Makanya ayat yang pertama kali turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Tuntutan kita untuk belajar. Maka mengedukasi ini harusnya menjadi satu kewajiban bagi kita semua yang ada di sini. Ngomongin tentang apa tentang Palestina, mungkin teman-teman tadi udah dapat materi sedikit materi dari aku. Itu langsung coba untuk sampaikan ke orang-orang di sekitar kita gitu. Bahwa ini adalah bukti kezaliman loh. Kalau kita berdalil atas dasar keselamatan kita tuh kayak pengecut loh gitu. Kalau misalnya Rasulullah SAW ada di sini, kira-kira respon beliau tuh kayak apa ya kalau jawaban kita kayak gini? Nah, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan seperti itu ke anak-anak muda kita. Karena memang PR-nya adalah edukasi. Edukasi. Jadi gini ya, Rasulullah SAW ini menguasai berapa? 1/3. Rasulullah ada yang bilang bahwa Rasulullah tuh bukan penguasa dunia. Rasulullah tuh hanya penguasa Jazirah Arab. Tapi yang nguasain dunia itu sebenarnya siapa? Umar bin Khattab udah nguasain Persia sama Romawi, naklukin Persia dan Romawi. Tapi Umar bin Khattab tuh atas pengaruhnya siapa? Atas pengaruhnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka penguasa dunia itu sendiri adalah Rasulullah gitu. Nah, kalau kita ngelihat apa investasi yang Rasulullah SAW itu lakukan, apakah Rasulullah SAW ketika berhasil menaklukkan Jazirah Arab, kemudian meninggal, itu meninggalkan eh, apa imperium besar, meninggalkan aset-aset besar seperti Kolosium kita ngelihat di Roma, atau enggak seperti apa lagi, piramid seperti di Mesir, atau enggak seperti apa lagi, Hmm, raja-raja terdahulu ketika mereka pengen mati, mereka pengen dikenang dengan cara apa? Meninggalkan apa peninggalan-peninggalan aset-aset yang sangat besar. Sampai sekarang kita bisa ngelihat Petra misalnya di zaman terdahulu ini kayak gede-gede gitu kan patung-patungnya. Nah, pertanyaan Rasulullah ninggalin apa sih? Rasulullah tuh nggak ninggalin apa-apa. Bahkan beliau itu cuman ngasih berapa dirham warisnya ke anak-anaknya gitu. Cuman rumah sepetak gitu. Tapi apa yang Rasulullah tinggalin? Yang Rasulullah tinggalin, taraktu fikum amroini. Kalau kamu ikutin keduanya, lantadilu abada. Kamu nggak akan tersesat selamanya. Apa? Rasulullah ninggalin dua, Al-Quran dan Sunnah. Mungkin Rasulullah SAW itu nggak punya piramid. Mungkin Rasulullah nggak punya kolosium. Tapi Rasulullah punya Al-Quran dan Sunnah. Jadi peninggalan Rasulullah itu juga berbentuk edukasi. Bukan berbentuk fisik. Maka kalau kita pengen perjuangan kita panjang, ya PR kita mengedukasi. Nah, gimana cara mengedukasi? Tentunya harus ada orang-orang khusus nih ya. Gini, misalnya aku bisa nggak sih mengedukasi anak-anak? Bisa. Tapi saya nggak kalau kemampuan aku cuma dipakai untuk anak-anak. Sayang. Masa iya profesor bisa nggak jagain ngajar ngajar TK? Bisa. Tapi sayang nggak sih kalau profesor ngajar TK? Itu nggak sih? Nah, maka mungkin ini bisa menjadi proyek Laju Peduli untuk bisa membuat untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan umurnya. Dai untuk anak SD, dai untuk anak SMP, SMA yang tua-tua gitu. Itu yang kedua. Jadi kita memang butuh icon-icon. Nah, yang ketiga, kok Mas yang tadi kan bertanya-tanya, kok kita ngerasa kayak nggak peduli ya sama Palestina, dan memang seperti itulah pada faktanya. Pada faktanya ada satu satu penelitian namanya difusi inovasi. Difusi inovasi ini teori yang dikemukakan oleh siapa namanya?
Everett Rogers. Everett Rogers ini buat satu teori tentang namanya teori difusi inovasi. Maksudnya apa? Sebuah inovasi itu muncul ternyata bukan dari banyak orang, selalu dari segelintir orang. Jadi, perjuangan itu selalu dimulai dari segelintir orang, ya. Perubahan besar itu nggak dimulai dari banyaknya orang. Kalau udah ada banyak orang yang udah paham tentang Palestina, kayaknya kita nggak di tahap ini deh. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, Bang. Dan di fungsi inovasi itu dijelasin bahwa eh, inisiator, ya, inovator atau enggak orang yang benar-benar serius memperjuangkan itu cuma 2,5% orang. Berapa? 2,5% orang. Nah, setelah itu baru diikuti oleh 13,5%, yaitu eh, early adapter. Terus kemudian diikuti 34% oleh early majority. Terus kemudian diikuti oleh laggards, yaitu orang-orang yang memang nggak tahu sebelumnya, beda circle sama kita. Nah, tahu nggak sih, ini juga berlaku pada saat sejarahnya, berlaku pada saat Islam itu awal-awal tumbuh. Rasulullah membangun Islam, peradaban Islam itu di Mekah. Dengan apa? Dengan segelintir orang. Berapa banyak, sekian, 10 tahun, bukan 10 tahun, 14 tahun berdakwah di Mekah cuma dapat 200 orang. Berapa? 200 orang. 2,5%. Terus early adopternya siapa? Siapa orang yang pengen nolongin Rasul untuk menyebarkan Islam? Para kaum Ansor. Para kaum Ansor ini yang ngebantuin 2,5% itu. Baru nanti idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu akan melihat eh, masyarakat itu memasuki Islam secara afwajan, secara berbondong-bondong. Itu baru diikuti oleh early majority. Nah, sama perjuangan Palestina, kok banyak orang ya yang nggak pengen peduli sama Palestina, nggak banyak orang ya, kok nggak banyak orang yang mau belajar tentang Palestina? Ya bang, orang-orang yang mau berjuang itu emang selalu sedikit, jadi jangan pernah berharap banyak gitu. Ini, nah, tinggal kita lihat aja kita pengen ada di posisi apa. Kita pengen ada di posisi perjuangan, apa kita pengen ada di posisi untuk nggak peduli. Jadi sebenarnya gitu. Jadi mungkin Mas yang tadi nanya nih, Mas siapa tadi? Ya itulah, itu Mas adalah termasuk salah seorang yang 2,5% mau berpikir tentang Palestina dan mungkin mau mengajarkan tentang Palestina. Seperti itu. Azam Pak, Bang. Ya, siap Mas Azam ya. Siap Mas Azam. Makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Salah Hawariun. satu Ini ini, sebenarnya masih ada lagi oke. pertanyaan lain, namun karena waktu kita sudah terlewat dari jam yang seharusnya, ini karena antusiasme sangat tinggi dari para teman-teman dan sahabat laju, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi perfotoan, Bang. Ya. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang masih menyimak, bisa di open cam-nya, open videonya, kita akan tag foto bersama. Ditutup dengan doa bersama yang akan dibawa oleh Bang Hawa. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah semoga bisa disampaikan di lain waktu atau bisa dikirim ke DM Instagram Bang Hawa ya Bang. Aman, insya Allah.